dan senang melihat game yang luar biasa. Karena ini bukan game yang biasa aja. Betul. Balas membalas, duanya adu mekanik, adu chemistry, semua terjadi di sini. Oke. Tapi ini masih match point pastinya untuk Alter Ego. Yes, kali ini kita bakal lihat apakah EVOS mampu membawa ke game selanjutnya atau Alter Ego mengubur mimpi EVOS MPL. Mana tepuk tangannya? Wah. Itu dia. Ingat, EVOS bisa dikubur mimpinya kalau mereka gagal mendapatkan game ini, dan sedangkan kalau EVOS berhasil mendapatkan game ini, semuanya berubah menjadi best of one series. Betul, tapi ya again ya adrenalin yang harus benar-benar bisa di-maintain juga. Tapi ini agak sedikit berbeda karena Randy menggunakan seorang Uranus dengan Purify. Beda, kalau tadi kayak Flicker dia dimakan terus-terusan juga. Oke. Sekarang Purify minimal dia bisa trigger banyaknya resource ya. Tapi Alec yang akan kembali menunjukkan bagaimana Gatot Kaca power. Tapi combo pick off Kalea Kari akan menjadi sebuah jawaban untuk EVOS. Karena jangan lupakan, Erlan kalau nge-damage, kalau ada Arvi di depannya pakai Vengeance juga agak mikir 2 kali gak sih? Bener. Jadi ketam sendiri. Jadi ketam sendiri dia ya. Tapi kalau ngelihat dari segi spell yang dimiliki dari Alter Ego, pertama mereka respect sekali dengan The Purify. Dan kalau kita ngomongin ke arah posisi dari sosok Gatot Kaca, ini yang akan meng-counter Kalea tersebut. Yap, ini banyak banget ya. Iya, dia bisa makan, dia bisa titip damage, dan bahkan di depan sana Nino bakal coba dipaksa. Oh, nggak ada pancer kembali, Flicker bakal coba dipaksa oleh perpasukan dari tim Alter Ego. First blood didapatkan oleh perpasukan tim Alter Ego. Mereka bermain benar-benar mendapatkan informasi yang sangat mahal, bahkan dari Yasuke. Ngebuka Mountain Shocker-nya, dia gak peduli. Dia bakal coba cover Nino dengan sangat cepat, dan informasi yang mahal dari Nino langsung didengar dan diaplikasikan. EVOS mereka kehilangan Albert. Menjadi first blood untuk Alter Ego, walaupun Randy membeli waktu tapi Albertnya hadir kembali. Albert masih mencoba untuk melakukan steal terhadap Turtle, mencoba untuk pertukaran, tapi kali ini Avatar Guardian tidak terlalu berhasil, dan bahkan the power of retribution dari Albert berhasil mendapatkan Turtle. Sedikit membuat para pasukan dari tim EVOS bersenang dengan adanya duit yang diberikan dari Turtle. Tapi di balik itu semua mereka tetap kehilangan dari segi kontrol mappingnya. Yap, tapi seenggaknya ada Turtle sih ya yang dibayar, dan upaya dari EVOS untuk bisa menahan, tapi masalahnya Randy tabrak. Randy bakal coba ditabrak kembali, bakal di all in. Randy menjadi jawaban dan satu point kill untuk Alter Ego Randy. Ini mungkin adalah game keempat Randy menjadi target. Empat-empatnya itu dimakan. Iya, tapi aku ngerasa Randy ini ketukar spellnya gak sih? Yeah. Mungkin yang tadi sebelumnya harusnya dia Purify, dia Flicker, sekarang dia mungkin harus Flicker, dia Purify. Iya, tapi ya memang namanya mereka respect mungkin dengan Nino ya. Yap. Dan juga Unbreakable. Jadi tapi ini kan bukan target single pasti gitu loh. Benar, kita udah berjalan nih 6 game. Tapi 4 game itu dari 6, Randy menjadi target dan bulan-bulanan warga. Bonyok. Bonyok selalu. Oke. Dan kali ini 2 point kill yang diambil oleh Alter Ego juga masih membuat mereka dalam keadaan yang unggul. Dan belum kelihatan nih gimana caranya dari EVOS bisa memaksimalkan pick off power mereka dengan Kalea. Karena untuk sekarang secara follow up damage ini masih belum ada. Albert mungkin yang bisa nutup damage di early gamenya. Tapi ya dia lagi sibuk farming. Nungguin Erlan. Itu adalah jawaban yang mungkin nantinya bisa dibawa juga oleh EVOS untuk bisa memaksimalkan bagaimana single target lock yang dimiliki oleh Kalea. Oke, ngomongin ke arah combo, ke arah Kalea dan juga dengan adanya Kari ini mungkin masih ada waktu yang cukup lama. Dan itu yang harus diberikan waktunya oleh Randy dan juga Albert. Mereka harus bermain, karena ngomongin ke arah Swallow juga dengan scaling powernya, dia nggak bisa terlalu banyak bergerak untuk di early game. Yap. Oke. Sedangkan Hidungnya bisa bebas banget loh, berbanding terbalik. Ini sama-sama kedua belah mid lane mau bikin ke Glowing One ya. Itu item yang pastinya akan menjadi wajib banget. Ngeliat ada Randy, ada Ki, Nino juga punya Spellbomb pastinya. Tapi dengan adanya, wah ini Yasuke bener-bener lagi push Sun Sin banget nih ya. Iya. Udah 6 game berarti ini. Iya dia berani, ini EVOS juga berani banget untuk ngelepas si Sun Sin-nya dari Yasuke. Karena memang kita lihat mereka mempertaruhkan banyak banget untuk Lancelot dan juga mungkin Kalea di sini dan juga Uranus. Oke. Tapi terbanyak ya Ul ya? Iya terbanyak ya, dan Turtle-nya sekarang sudah mulai coba untuk di setup kembali oleh Alter Ego. Upaya kontes seperti apa lagi yang akan bisa dilakukan oleh EVOS karena melihat dari Albertnya masih terlihat di area bottom lane. Vision jelas terlihat, Mountain Shocker mereka akan coba komen menuju ke arah Turtle di zoning out. Dan membuat Alter Ego mendapatkan Turtle pertama mereka.
setidaknya makin lebih menggulung lagi Snowball. Dan ingat ini sudah kejadian di game-game sebelumnya ketika Alter Ego mendapatkan Snowball. Gak kehenti. Yap, itu ya susah banget pastinya. Karena kalau kita lihat dari Alter Ego, wah, REKT. Coach Rek kali ini dengan bangganya langsung di depan sana. Menggunakan Alter Ego, cukup dilematik untuk Rek mungkin ya. Dulu juara di tim satunya, sekarang mungkin berada di tim satunya. Memang cukup dilematik, tapi ya inilah Coach RKT, gue panggilnya lagi ya. Udah jadi coach sekarang ya? Udah jadi coach. Udah bukan petani lagi? Bukan, Bukan. udah petini dia. Petini. Oke, tapi ya ngelihat bagaimana kali ini dari Alter Ego yang sudah unggul, memaintain lagi apa yang sudah mereka miliki. Again, seperti apa yang Ranger Mas bilang, kalau Alter Ego udah snowball, mereka jarang banget untuk bisa dikembalikan keadaannya. Karena ini Alter Ego yang berbeda, Alter Ego yang sangat-sangat disiplin dan juga bermain secara mature. Setuju banget, setuju banget. Bukan hanya tentang mature ya, tapi mereka balance. Mau main agresif, oke, di saat mereka lagi untung. Mau bermain dengan sabar juga boleh. Tapi ngomongin karena Albert, yakin dia mau coba untuk dapetin Indo. Dan bakal coba dipaksa di depan sana. Flicker telah dikeluarkan PTM Execution. Albert masih mau lebih. Damage yang diberikan dan itu kalkulasi yang tepat dengan Tonros yang dia miliki. Bayangkan kalau tadi Tonrosnya sedikit miss. Damage yang sangat besar. Erlan. Tapi hukumannya adalah Erlan bakal coba dipanis di arah top lane. Seluruh skill bakal dikeluarkan untuk Erlan. Tapi dengan adanya Erlan yang masih bisa selamat, dia harus merelakan untuk turret outernya. Yap, wah didorong sih ini. Erlannya juga ditekan dengan adanya pressure dari Arfi. Dan kali ini sudah mulai terlihat bagaimana Mountain Shocker, akankah ada invasi menuju ke arah Purple Buff? Kayaknya bakal coba dipaksa dan langsung ada Tsunami Slave. Tapi apa taruhkan dia masih bisa menyelamatkan para pasukan dari tim Alter Ego dan kehilangan satu point kill. Sedangkan Randy bakal coba dimakan Purify Gaming. Saturday untuk Randy. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego juga gagal mendapatkan poin. Sama-sama soft skill saja yang kehilangannya kali ini. Tapi Albert kembali dipegangin kakinya. Wah. Bener-bener gak dikasih bermain. Seakan-akan mereka tahu Albert masalah di sini. Iya. Pegangin kaki Albert. Banyakin hero crowd control. Bener-bener diikat ya Albertnya, sama sekali gak dikasih nafas. Dan Turtle kembali jatuh ke tangan dari Alter Ego. Wow, my God, satu buah point kill instan kembali Randy menjadi bola-bola warga Randy. Satu pilar yang harusnya menjaga stabilitas dari para pemain EVOS. Kali ini tim Alter Ego tahu Randy belum sekuat itu. Yap. Randy bisa dimakan terus-menerus dan kita melihat di 4 game sebelumnya. 4 percobaan, 3 mereka berhasil membuat Randy tergeletak. Oke, tadi satu kali selamat ya pakai Purify ya. Tapi untuk sekarang dari Alter Ego, lagi-lagi mereka akan memaksimalkan bagaimana adanya crowd control yang chaining banget. Gak berhenti-henti karena semuanya nih punya efek sisi. Dan ya gak segan-segan makan depannya aja. Semuanya bisa dipegangin dan memastikan bahwa follow up damage-nya ada juga. Karena di situ ada Hijuma yang punya continuous damage. Ada Yazuke juga bisa nambahin lagi bagaimana pressure yang diberikan oleh Alter Ego. Dan kali ini EVOS, apakah mereka bermain dalam keadaan yang terpressure? Iya, mereka terpressure total, Wul. Mereka bakal lihat udah ada Skemister di tangan dari Hijume. Kalkulasi yang gak boleh miss dari seorang KYY. Dan lihat di sini Albert seakan-akan gak punya jungle-nya. Albert cuma tinggal harus pilih satu aja jungle-nya. Flicker dikeluarkan, for defensive dikeluarkan Tsunami Slam. Amateur Guardian belum bisa menyelamatkan Alec kali ini. Mundur ke arah belakang, tim fight tambahan dikeluarkan. Fokus menuju ke arah seorang Nino. Hampir selamat. Dan membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka tidak kehilangan siapapun. Albert yang merugi. Albert merugi kali ini. Mencoba untuk dapetin satu point kill dari seorang Arfi. Dive in. Jangan lupakan Arfi, damage juga harus diperhatikan. Walaupun mereka punya Yazuke, tapi kalau offset, ini nggak bakal bisa nyelamatin Arfi karena dia pakai Vengeance. Bener, dan 2 kali loh Alec yang kena dari Tsunami Slam. Dia selamat dengan Avatar of Guardian. 2 kali itu menjadi poin penting untuk nge-trigger adanya pick off yang coba untuk dimainkan oleh EVOS. 4.300 sekarang akan semakin bergulir, apalagi Hijume akan menjadi eksekutor tambahan dari Alter Ego dengan Sky Piercers yang juga sekarang sudah selesai. Oke, ini akan menjadi Lord yang cukup penting untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka dipastikan kali ini akan menuju ke arah Lord dan 2 opsinya Lord apa orang. Kemungkinan kalau menurut gue ini akan menjadi orang terlebih dahulu. Alter Ego benar-benar mereka memaksa untuk para pasukan tim EVOS di zoning out. Vision terlihat dengan sangat jelas, gak mungkin dikasih. Randy gak boleh offside kembali. Randy udah berkali-kali kartu kuning, ini udah harusnya kartu merah memang untuk Randy. Oke.
Harus di stop dulu ya. Di stop. Ya sabar dulu, nyari lagi momentum untuk Ki bisa ngedapetin target yang maksimal dan juga yang diinginkan. Tapi dengan Lord yang dibiarkan oleh EVOS, mereka memilih untuk bermain secara aman. Karena dari Alter Ego, mereka mendominasi dari segala hal. Objektif mereka pegang, vision mereka kuasai. Dan bahkan kali ini invasi-invasi jungle pun ini semakin tidak diredam oleh Alter Ego. Avatar Guardian berhasil mendapatkan satu momentum di depan sana. Mereka kehilangan KYY, 2 point kill dan 1 tukar 1. Berhasil dilakukan. Lihat Hijume free hit di depan sana. Berhasil mendapatkan satu momentum dari seorang KYY. Ini adalah satu hal yang cukup mahal. Setidaknya AE menukarkan dengan Alec. Jadi cukup worth it. Gak punya badan lagi membuat Albert gak akan buka jalan. Gak ada jalan yang ngebuka. Dan Randy kayaknya sepertinya udah mulai cukup trauma dengan apa yang dilaluinya. Tadi upaya Alec buat misahin follow up damage-nya ya di belakang. Tadi walaupun emang agak masuk juga ke dalam inner turret dive in. Dan akhirnya menjadi pertukaran nyawa dan menjadi point kill pertama untuk EVOS. Lord yang belum in hand harusnya masih bisa ditahan dengan cukup baik juga dengan adanya damage per second yang cukup tinggi dari Erlan. Tapi permasalahannya adalah bottom lane. Inner turretnya didorong oleh Arvi sehingga membuat using Lord yang di top lane itu hanya menjadi distraksi aja. Alter Ego mau yang lain. Alter Ego mau yang lain. Tapi jangan lupakan ya, ini ngomongin ke arah Erlan. Dia punya Demon Hunter Sword dalam sebentar lagi. Dan ngomongin bom waktunya ini tidak sekuat bom waktunya ketika dia pakai Nathan. Iya, setuju. Karena ini benar-benar dari Erlannya ngandelin kombonya juga nggak sih? Dari Ki, atau bahkan ngasih efek slow-nya dulu dari Swallow. Dia bisa free hit, dan bedanya Nathan ini kan dia bisa multi target ya. Berbeda dengan adanya Kari yang single target lock dulu. Walaupun instan, tapi butuh waktu gak sih? Betul, butuh waktu. Ditambah lagi lihat Randy. Sekali lagi, kita lihat agak cukup traumatik nampaknya. Seakan-akan dia nggak punya badan. Seakan-akan dia nggak punya apa-apa di sini. Randy bener-bener kayak, oke Randy keluar makan. Wah. Gak menakutkan sama sekali untuk para pasukan tim Alter Ego. Iya udah nggak segan-segan ya makan depan aja. Tapi lihat, tadi ada sebuah Starlight Team yang dibuka sama Hijume, itu ngebuat dari Albert kehilangan sepertiga dari full HP-nya. Ini menandakan damage yang disumbangin oleh Alter Ego udah terlalu besar. Akankah Randy yang menjadi garda terdepan ini bisa menahan banyaknya damage yang bisa disumbangkan oleh Alter Ego? Wow. Semuanya di-maintain dengan baik. 9 turret masih berdiri dengan cukup kokoh. Dan EVOS masih belum nemuin jawaban untuk pick off mereka berjalan. Jangankan kokoh ini kesenggol aja enggak gitu loh. Ini kesenggol aja enggak. Mereka nggak bisa bermain split push. Enggak. Mereka bisa bermain front to back, tapi front to backnya mereka pastikan satu tuker siapapun itu. Nah kalau satu tuker siapapun itu, selama Erlan masih belum punya damage, selama Erlan nggak punya DHS, atau nanti karena Malefic Gun, ini bakal sulit. Yap. Semakin Erlan mendekat, semakin Erlan dekat dengan kematian. Betul, karena range-nya nggak jauh juga ya. Ya dia bisa gua bilang ya memang close combat ngomongin Karakari. Dan ini dia Swift Trinity yang akhirnya sudah dapatkan oleh Erlan. Mereka memang bisa team fight, tapi ingat Erlan memiliki power close combat. Ya. Tapi ya perlu diingat sih, untuk Kari dia mengandalkan banget ke arah speedy light wheel-nya. Kalau nggak ada speedy light wheel, attack speed-nya nggak akan maksimal. Dan di saat adanya speedy light wheel juga tadi terbuka, dipastikan Alter Ego juga akan damage balik dari Erlan-nya. Walaupun so far sekarang dari Erlan masih aman. Masih belum ada point dead yang dia terima. Tapi nggak ada space juga buat dia bisa delivering damage secara optimal. Kambil! Wah. Kambil sama Nino! Aduh. Wow, Kambil sama Nino. Kita lihat kali ini. Di depan sana Nino berhasil mendapatkan satu orange buff dan bahkan purple-nya dicuri oleh Yasuke, the rookie monster from Alter Ego. Oke, panelis nonton di depan ya saya lihat-lihat. Iya. Tapi 3 base turret yang sekarang tersisa dari EVO, 1 langkah lebih dekat untuk Alter Ego. Wow. Karena ini match point untuk mereka dan bahkan 10.000 gold perbedaan. Ini menjadi sebuah PR besar yang masih belum ditemukan jawabannya oleh EVOS karena pick off mereka juga nggak berjalan. Ya ini bisa dibilang memang harus ada gambling dari Ki. Ki mampukah dia ngerubah momentum atau bahkan Alter Ego. Kita lihat sini akan mendapatkan game mereka. Fokus ke base turret di arah bottom lane. Gak peduli apapun terjadi. Mereka gak bisa menahan defense. Dengan ada remote manipulation sekalipun hanya coba mengusir mundur sedikit saja. Lord coba diselesaikan dengan sangat cepat. Tsunami Slam! Avatar Guardian for cover membuat para pasukan dari tim Alter Ego kali ini mencoba untuk membalikan kembali kanan. Mencoba untuk kehilangan seorang Randy, tapi Randy masih terlalu kuat. Fokus di belakang sana ke arah base turret. Terbuka sangat bebas, Minion coba masuk. Randy tidak bisa menahan damage yang diberikan. Erlan deal damage, kehilangan Randy. No way! Minion masih dapat untuk bergerak, mereka gak boleh kalah 2 pemain. Dan bahkan ini bencana! Alter Ego mengubur mimpi EVOS menuju ke M7 dan akankah Alter
Ego mengukir sejarah di season ini. Dan sekarang kita tidak akan mendengar goal story dari Nino. Tapi kau Delwin, dengar anak-anakmu menuju ke panggung dunia. Oh my god, Alter Ego bounce back. 10 season berlalu. Dan dari M2 akhirnya mereka kembali ke jenjang M-Series. Alter Ego goes to